Halo kaum-kaum rebahan yang dirahmati Tuhan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IPO Yupi. Yupi enak tahu. Oh itu Kiko, mohon maaf. Yupi itu kenyal ya. PT Yupi adalah sebuah perusahaan permen kenyal ya. Mungkin teman-teman yang masa kecilnya kurang bahagia, mohon maaf. Masa kecilnya bahagia dulu pasti pernah merasakan Yupi ya. Waktu saya kecil juga Yupi udah ada. Gitu. Untuk Yupi memang manis, tapi lebih manis Yupi Giani, kata Surya Insomnia. Itu dilapor Pak. Oke. Perusahaan menawarkan ya segitulah banyak nominalnya. Atau 10% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh. Dengan nominal 50 per saham. Waduh, 50 guys. Rentang harga penawarannya dari 2.100 hingga 2.500. Sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir cerdas ya. Emiten atau harga aslinya itu 50. Dijual kepada masyarakat 2.500. Itu gimana? Apakah murah atau mahal? Ya, itu penilaian perspektif masing-masing ya. Menurut saya ini kurang oke karena harga 50 perak lah guys dijual 2.500, buset. Ya kan? Iya. Emiten apa ini? Coba kurang oke lah. Kalau kita melihat dari nominal sahamnya gitu. Perusahaan juga berencana membagikan dividen ya hingga 80% dari laba bersih setelah IPO. Ini keren kali lah. Setelah IPO Jadi setelah IPO si Yupi ini berencana membagikan dividen 80% dari laba bersihnya. Ini gokil sih. 80%. Tapi kecil ya. Hehe. Walaupun dividennya itu 80%, tapi kecil. 453 per saham ya, itu kecil lah. Saya sebagai holder Adaro zaman dulu dan holder PTBA zaman dulu itu kan merasakan dividen segini kurang wah gitu. Seperti itulah guys. Tapi lumayan juga lah. Boleh dikatakan lumayan juga dengan harga saham yang segitu, ngasih dividennya segitu ya lumayan lah, boleh. Itu cukup menarik, tapi kan nggak jangka pendek ya. Oke, valuasi dari Yupi itu pernya kalau di harga 2.100 itu sekitar 36,85 kali. Sedangkan kalau di harga 2.500 pernya itu ada di 43,86 kali. Secara per Yupi wow, uwu ya. Sangat-sangat mehong. Secara per dan ya per dulu lah ya. Segitu itu mahal loh hitungannya. Biasanya ini kan bisnis makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman itu biasanya pernya emiten makanan minuman sekitar 10 sampai 20-an lah. Sekitar 10 sampai 20 kali kalau makanan dan minuman biasanya ya, biasanya. Terus harga IPO PBV dia ya, harga PBV-nya atau price to book value-nya Yupi itu jika di harga 2.100 ada di 6,53 kali. Jika di harga 2.100 IPO besok PBV-nya ada di 6,53 kali. Jika di harga 2.500 ada di 7,77 kali. Ya, kalau kita melihat dari valuasi Yupi ini memang kurang menarik ya. Kurang menarik karena cenderung mahal dari per dan PBV dia cenderung mahal. Oke, nggak apa-apa, lanjut saja. Penggunaan dana IPO dari PT Yupi 1 untuk capex ya. Mantap, ini belanja modal sekitar 77% dari dana IPO akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik baru di Nganjuk ya. Nganjuk kalau bahasa Sunda artinya ngutang ya. Tapi karena dia posisinya di Jawa Timur jadi nggak ngutang. Nganjuk itu bagus.
Biaya pembangunan pabrik ini diperkirakan mencapai 437,5 miliar. Oke. Penggunaan IPO yang pertama itu bagus ya untuk Capex, yang kedua untuk modal kerja juga sekitar 23% ya, sisa dari Capex tadi untuk modal kerja ya. Secara penggunaan IPO ini bagus loh guys. Bagus ini menurutku ya. Penggunaan dana IPO-nya bagus untuk Yupi Giani ini. IPO mohon maaf. Nah, secara underwriter-nya kita cek underwriter-nya ya. Sopir yang akan mengawal besok itu ada PT Cembe Niaga Sekuritas dan Mandiri Sekuritas ya. CIMB. Ini kode emitennya apa? Oke. Kode brokernya CIMB Niaga Sekuritas itu kan YU. Kalau Mandiri Sekuritas itu ya CC lah ya, udah jelas ya. YU dan CC digabungkan. Oke, nggak apa-apa. Ini sekuritas-sekuritas jumbo juga. Dia itu sering mengawal IPO jumbo ya. Untuk YU ada ADI, terus TLDN. Bukan ADI, mohon maaf, ADCP. ADCP, TLDN, STAA. Ini lumayan lah ya. Lumayan gede lah. Lumayan. ADCP doang paling yang kecil. Oke, itu kalau kita melihat dari YU atau CIM Niaga Sekuritas ya, bervariasi ya. Ada CP-nya melemah, terus TLDN-nya menguat, STAA-nya menguat. Terus kalau kita lihat dari CC atau Mandiri Sekuritas, dia itu mengawal IPO yang jumbo ini, benar-benar jumbo. Pegeo the king of korupsi ya. The king of korupsi Pertamina Geothermal Energy. Luar biasa ini guys, peringkat 1, tapi kayaknya udah kegeser sama Antem. Diantem ya. Dengan 5,6 kuadriliun, luar biasa ini. Liga Korupsi Indonesia ini luar biasa. Oke, Pegeo lanjut aja kita. Pegeo pernah dikawal oleh CC, terus ada NCKL, terus ada Aman. Ya. Karena gini guys, karena IPO-nya itu jumbo. Yupi itu termasuk jumbo ya, harganya jumbo. Terus yang awal juga CC dan YU. Ini bukan spesialis sopir yang suka ara-ara gitu ya. Nggak suka ara-ara, nggak suka itu dua broker ini. Jadi jangan berharap Yupi besok ara. Jangan, karena apa? IPO Yupi itu termasuk IPO yang sedikit jumbo ya. Atau malah jumbo, bukan sedikit lagi. Gitu ya. Underwriter-nya ya netral aja sih, jumbo soalnya. Oke, langsung saja kita ke kesimpulan ya. Kesimpulan IPO Yupi Giani, bisnisnya biasa aja ya, karena apa sih, permen ya guys. Permen, saya juga terakhir beli permen kapan sih, tahun lalu mungkin. Permen saya kan yang bisa disedot keluar kukusnya, jadi beda lah. Jadi udah nggak pernah beli permen lagi ya. Iya bener, terakhir beli permen itu tahun lalu 2024. Ya, penggunaan dana IPO cukup baik ya. Saya nggak akan menutup-nutupi lah. Kalau ada yang baik saya bilang baik. Untuk penggunaannya bagus, untuk modal kerja, Capex juga. Ya, itu cakep lah. Valuasi dia ini loh. Valuasi dia yang bisa dikatakan terlalu mehong ya, terlalu mahal ini. Ya, kalian harus mempertimbangkan kalau yang suka untuk jangka panjang, valuasi kayak gini, kaum fundamental gitu ya. Ya, kalian harus mikir ini valuasi IPO Yupi Giani ini luar biasa gitu loh, mahal. Ya, Yupi Giani lah ya, mahal. Terus sopir yang akan mengawal besok netral aja ya, nggak bagus, nggak jelek. CC dan YU ya B aja lah. Nggak suka ARB, nggak suka ARA, berarti kan netral aja ya kan, B aja lah. Kesimpulan yang kelima, saya ikut ya. Untuk apa menghargai jasa Yupi Giani. Jadi panitia IPO Yupi udah bekerja keras mendaftarkan sahamnya ke BEI, kita hargailah, hargai kerja keras mereka. Udah capek-capek daftar ke BEI, masa nggak ada yang beli, kan kasihan gitu maksudnya. Jadi saya menghargai jasa mereka, insya Allah belilah.
walaupun satu lot paling. Satu lot aja cukup. Oke, lanjut. Potensi untuk Yupi Giani besok closing hijau atau closing merah. Nggak usah berharap arah-arah ya. Ya IPO jumbo kayak gini valuasinya busuk juga, nggak usah harap. Ya gitulah ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin seperti ini saja ya review dari kita. Sedikit berbeda dengan review-review channel-channel lain mungkin ya. Ya kita ini memang agak kocak ya, konten kreator yang geblek lah saya doang. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga sukses selalu dan betah-betah di market ya. Marketnya memang lagi gonjang-ganjing. Assalamualaikum.